pengertian hak dan kewajiban itu apa sih sebenarnya di pikiran Mas Raffi sendiri? Oh, hak warga negara itu bagaimana sih? Jadi semua orang itu harus dapat pendidikan yang layak. Harus. Pentingnya menjalankan hak dan kewajiban sebagai warga negara. Pelanggaran hukum hingga rusaknya tatanan kehidupan bermasyarakat. Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadil Najib Hutahian dan teman saya Arafi Akmal Basri. Di sini kita akan membahas tentang hak dan kewajiban warga negara. Nah, kalian tahu nggak sih apa itu? Di sini kita ingin memperjelas atau memperdalam secara singkat saja tentang hak dan kewajiban warga negara. Di sini saya sebagai host dan teman saya sebagai Narasumber. Oke, Mas Raffi. Ya. Saya akan mengajukan beberapa pertanyaan singkat. Mungkin Anda bisa menjawab sesuai imajinasi atau pengalaman yang pernah Anda lakukan. Oke. Nah, pertanyaan pertama nih. Pengertian hak dan kewajiban itu apa sih sebenarnya di pikiran Mas Raffi sendiri? Kalau menurut saya itu hak warga negara adalah segala sesuatu yang wajib diterima atau diperoleh setiap warga negara. Sedangkan kewajiban warga negara adalah segala sesuatu yang harus dilakukan dan ditaati warga negara. Keduanya harus berjalan seimbang agar kehidupan bernegara berjalan menjadi lebih baik. Oh, jadi itu hak dan warga negara itu penting ya? Iya, penting menurut saya. Lanjut ke pertanyaan kedua. Contoh hak warga negara itu bagaimana sih? Ada beberapa contoh hak warga negara. Yang pertama, hak memperoleh pendidikan. Yang kedua, hak atas pekerjaan. Yang ketiga, hak dalam perlindungan hukum. Yang keempat, hak penyampaian pendapat. Yang kelima, hak beragama dan beribadah sesuai kepercayaan. Hak ini dijamin dan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Jadi semua orang itu harus dapat pendidikan yang layak. Harus. Harus. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi contoh hak-hak seperti tadi itu kita harus tahu dan kita harus menerimanya secara langsung. Nah, apakah teman-teman ada yang belum mendapatkan hak tersebut? Untuk pertanyaan ketiga nih, Mas Raffi, kita lanjut ke pertanyaan ketiga saja ya. Lanjut. Karena ini adalah podcast singkat saja teman-teman. Contoh kewajiban. Nah, tadi kan sudah haknya. Sekarang kewajibannya sebagai warga negara kita itu apa kewajibannya? Yang pasti yang pertama itu mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku. Yang kedua, membayar pajak. Yang ketiga, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Yang keempat, ikut serta dalam upaya bela negara. Yang kelima, menghormati hak orang lain. Nah, itu dia teman-teman. Jadi teman-teman tidak boleh, apakah telat membayar pajak itu berarti tidak boleh ya? Menurut saya sih harusnya harus tepat waktu ya. Tepat agar waktu. Ekonomi negara juga berjalan semestinya. Oke. Apakah menaati peraturan lalu lintas atau mengenakan helm dan lain-lainnya itu wajib juga? Wajib sih, soalnya menurut saya itu selain menaati peraturan juga melindungi keselamatan diri sendiri. Nah, itu dia teman-teman. Jadi jangan lupa kita harus menaati rambu lalu lintas, memakai helm, dan jangan Kebut-kebutan di jalan. ya, itu dia. Kita lanjut ke pertanyaan keempat nih Mas Raffi. Karena waktu kita memang Sangat agak sedikit. Ya, sangat sedikit. Jika teman-teman suka, kita bisa lanjut dan tulis di kolom komentar ya teman-teman. Apa sih pentingnya menjalankan hak dan kewajiban sebagai warga negara? Karena jika warga negara hanya menuntut hak tanpa menjalankan kewajiban, akan terjadi ketidakseimbangan sosial. Sebaliknya, menjalankan kewajiban tanpa mendapatkan hak secara yang adil, keseimbangan ini menciptakan kehidupan masyarakat yang tertib, adil, dan sejahtera. Jadi, kita harus menjalankan hak sebagai warga negara dengan baik, mendapatkan dengan baik, dan menjalankan kewajibannya dengan baik, agar keduanya itu seimbang. Oh, jadi kita itu harus seimbang dalam menjalankan hak dan kewajiban kita ya. Nah, itu dia teman-teman. Kita lanjut ke
pertanyaan kelima nih. Kita ke pertanyaan yang lebih santai lah, Cok. Mungkin sebagai selingan saja. Contoh sehari-hari apa sih yang harus kita lakukan? Misalnya kita mendapatkan bantuan pendidikan, Nah, kita harus memanfaatkan dengan baik seperti mengikuti lomba-lomba, mengerjakan tugas-tugas agar mendapatkan nilai yang bagus, karena pemerintah sudah memberikan privilege terhadap kita yang mungkin kurang mampu dalam untuk melanjutkan ke bangku perkuliahan atau membayar SPP. Kan kita mendapatkan bantuan dari pemerintah, jadi kita harus memanfaatkannya bantuan itu dengan baik. oh, oke. Nah, jadi kita itu harus memanfaatkan apa yang sudah diberikan oleh negara dengan baik, dan kita harus mematuhinya, teman-teman, dan jangan menyelewengkan atau menyalahgunakan. Contohnya seperti bolos sekolah lah, melanggar tata tertib yang ada di sekolah, di jalan, di masyarakat, dan lain-lain. Nah, kita lanjut ke pertanyaan terakhir ini, teman-teman. Dampak jika kita tidak menjalankan hak dan kewajiban tersebut. Dampaknya sih juga sangat luas ya, mulai dari ketidakadilan sosial, pelanggaran hukum, hingga rusaknya tatanan kehidupan bermasyarakat. Misalnya jika tidak membayar pajak, pembangunan negara akan terhambat. Oh, seperti itu. Jadi kita itu harus memanfaatkan dengan sangat baik dan mematuhinya dengan baik ya. Betul. Karena negara sudah memberikan kita hak dan kita harus melakukan kewajiban yang diberikan oleh yang sudah ditentukan oleh negara. Oh, seperti itu. Nah, teman-teman, itu aja podcast singkat dari kami. Jika ada salah kata atau perkataan yang kurang mengenakan, kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jangan lupa saksikan konten kita selanjutnya. Bye-bye.